kan ya bahwa industri makanan dan minuman ini cukup price sensitif sehingga mungkin Ya, timbang-timbang dari pelaku usaha untuk menaikkan harga ini cukup banyak begitu ya pertimbangannya. Nah, benar. tapi di titik apa akhirnya Pak Adi begitu ya, bahwa pelaku usaha mau tidak mau sudah mulai harus menaikkan harga. Seperti apa? Ya, baik. Ini memang sangat tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata, tentunya ini kalau hitungan saya bahwa kenaikan kurs ini dibanding tahun lalu kan sudah terdepresiasi sekitar 7%. Kalau bahan baku kita katakan sekitar 60% dari bahan baku itu berasal dari import, tentunya ini sudah berpengaruh terhadap harga pokok kita sekitar 4%-an ya. Nah, belum kalau kita kalkulasikan sampai ke harga akhir, tentunya bisa menjadi sekitar 5 sampai 7% seperti itu, tergantung dari biaya logistik, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata kenaikan itu biasanya sekitar 3 sampai 5% kalau saya perhatikan di harga jualnya. Nah, tentunya ini kan sudah menggerus cukup dalam terhadap profit dari perusahaan. Nah, kalau saya lihat ini sudah batas, menurut saya sudah batas yang harus dipertimbangkan. Kalau lebih lagi terdepresiasi, katakan di atas 16.500, tentunya banyak perusahaan yang tentu akan minus margin dan otomatis akan menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini perusahaan menengah besar yang tentunya masih punya daya tahan, tapi kalau kita lihat perusahaan yang kecil atau industri kecil rumah tangga, biasanya daya tahannya lebih rentan lagi, apalagi mereka biasanya stoknya sangat minim sekali, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, seperti itu. Nah, tentunya saya lihat UKM-UKM kita mau tidak mau harus adjust harga atau menaikkan harga atau mengurangi ukuran jualnya, ukuran produknya. Ini yang banyak dilakukan oleh para usaha kecil rumah tangga kita, seperti itu. Oke, shrinkflation begitu ya, mau tidak mau ini Ya, sudah benar, terjadi begitu. Tapi mungkin di benar. satu sisi begitu Pak, dari para pelaku usaha di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam GAPMI sendiri begitu, menurut Anda, Ya, menurut pandangan Anda dan juga menurut analisa Anda begitu, sudah seberapa banyak ya, uh, yang sudah mulai menaikkan harga begitu dan seberapa banyak yang masih tetap mempertahankan di poin harga yang ada saat ini, Pak Adi? ya. Saya lihat ada beberapa yang terutama yang produknya semi proses ya atau semi bukan produk finish sekali seperti industri tepung terigu, industri gula dan lain sebagainya ini sudah menaikkan harga. Tapi secara umum kalau produk jadi perkiraan saya baru mungkin sekitar 10-20% lah yang sudah melakukan adjust harga. Nah, yang sudah dilakukan ya. Tapi sebagian besar saya lihat masih ingin bertahan karena melihat situasi daya beli seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin ekspektasi Pak Adi begitu berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya begitu ya di Ya, kondisi yang ada saat ini seperti apa? Karena kalau kita lihat juga kan sebetulnya ketika kita berbicara berkaitan dengan daya beli masyarakat yang saat ini ya, juga tengah menjadi perhatian adalah daya beli masyarakat utamanya juga kelas menengah benar. bawah begitu. Nah, seperti apa ekspektasinya khususnya ya untuk kelas masyarakat yang memiliki Ya, daya beli yang dengan porsi yang cukup besar begitu bagi industri seperti apa, Pak Adi? ya, kalau pertama ingin pemerintah untuk terus mempertahankan bantuan sosial untuk kelas bawah ya. Ini sangat penting sekali untuk menjaga daya beli. Kalau kelas menengah atas saya kira masih punya kekuatan daya beli meskipun masih selektif dalam konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang menyebabkan biaya tinggi. Kalau ini bisa dilakukan tentunya bisa mengkompensasi kenaikan-kenaikan itu sehingga dari dunia usaha juga berusaha untuk tidak menaikkan harga atau kalau naik pun tidak besar supaya daya beli masyarakat bisa terjaga. Banyak sekali kebijakan yang menurut saya bisa dievaluasi dan menurunkan biaya. Misalnya biaya masuk bahan baku. Ini cukup mengganggu dari industri makanan dan minuman di tengah kesulitan nilai tukar ini. Sementara produk jadi yang import atau masuk itu biaya masuknya nol, sementara dan bahan baku itu kena biaya masuk. Nah, tentunya ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tentunya kita juga harus melihat bahwa
situasi kondusif yang harus diberikan oleh pemerintah untuk tidak membuat aturan-aturan baru lagi yang menjadi beban. Kita kalau bisa kita moratorium regulasi agar tidak menambah beban bagi dunia usaha. Ini yang Oke. harus segera dilakukan. Kita harus bersama-sama antara dunia usaha dan pemerintah dalam situasi sulit ini agar kita bisa tetap menjaga tingkat produksi kita dan tentunya ujung-ujungnya pemerintah berharap perusahaan bisa tetap membayar pajak atas usahanya seperti itu. Oke, baik Pak Adi. Tadi Anda menyebutkan situasi kondusif untuk tidak membuat aturan baru menjadi beban begitu ya. Nah, Ya. spesifiknya aturan berkaitan dengan hal apa berkaitan dengan hal ini Pak Adi? Ya, contoh secara umum yang dialami oleh perusahaan misalnya terkait dengan tapera, terkait dengan cuti hamil dan lain sebagainya. Kemudian untuk spesifik untuk industri makan minuman, wacana-wacana seperti cukai pemanis, cukai plastik dan lain sebagainya, tentunya kita perlu evaluasi agar tidak menjadi beban tambahan bagi konsumen kita. Oke, baik. Nah, kembali lagi kita menilik ya kemampuan daya beli khususnya untuk kelas menengah begitu yang saat ini juga tengah menjadi sorotan utama. Nah, dari Ya. pengusaha gabungan makanan dan juga minuman sendiri begitu melihatnya, apakah memang ada penurunan daya beli yang cukup signifikan khususnya dari kelas menengah ke bawah begitu Pak Adi? Benar, jadi kelas menengah bawah ini karena pangan-pangan pokok yang cukup tinggi harganya, biaya-biaya hidup yang cukup tinggi, sehingga dengan pendapatan mereka yang terbatas bahkan sangat berkurang, ini mereka memprioritaskan pangan pokok. Memprioritaskan pangan pokok, sementara mereka mau tidak mau mengurangi pangan-pangan sekunder. Ini yang kita rasakan. Sehingga produsen pangan-pangan sekunder ini agak sedikit mengalami penurunan di dalam penjualannya. Kalau Oke. kita lihat dari indeks kepercayaan industri terlihat juga bahwa dari sektor produksi agak sedikit turun dibanding bulan-bulan sebelumnya.